Pada zaman dahulu di negeri anta beranta, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumbai oleh batera indra dan sangat dibenci oleh orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan juga di kampung, mereka akan dipukuli dan diusir hingga akhirnya pergi ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di dalam hutan dan hanya memakan batang kayu serta buah-buahan. Setelah beberapa lama tinggal di hutan, sang istri akhirnya hamil. Kemudian sang istri sangat menginginkan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya, karena dahulu saat ia menjadi raja di keindraan, ia tidak ingin memiliki seorang anak. Namun sekarang ia akan memiliki seorang anak dan berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengarkan perkataan suaminya itu, ia menjadi menangis. Lalu suaminya pun berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya padamu." Istrinya pun berhenti menangis, lalu si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk memintanya, karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah pun bertanya, "Halo miskin, apa yang kamu inginkan?" "Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuan." Orang yang berada di pasar menjadi iba karena mendengarkan kata-kata si miskin itu. Lalu mereka pun memberikan si miskin itu berupa buah mangga, makanan, bahkan pakaian hingga buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia akan diusik, dipukuli, hingga dilempari oleh batu. Ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang pada saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia pun bergegas ke istana dan Baginda Raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, tuanku." Apa yang kau ingin lakukan dengan buah mangga itu? "Untuk dimakan, tuanku." Tolong ambilkan tangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambilkanlah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada Baginda Raja. Setelah mendapatkan mangga, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, sang istri pun tertawa dan senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ada di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ada di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama hamil, si istri banyak diberi makanan, pakaian, dan juga beras. Pada waktu yang tepat, pada malam hari 14 bulan, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu yang sama, si istri pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan juga tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang berarti anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada hambanya, si miskin menggali tanah membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika sedang menggali tanah, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Sang istri pun melihatnya dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan dapat membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan lain-lain. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, si miskin pun pergi ke sungai dan mandi dengan jeruk nipis.
Kemudian setelah itu ia pun pergi menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar. Kemudian terkabullah permintaan itu dan si miskin pun menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.